Evan sebagai pemusiknya. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa membuka ibadah sekolah minggu kita, Kak Kenzo mau ajak adik-adik nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat bernyanyi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sudah ajak adik-adik buat doa. Sekarang Kak Kenzo mau ajak adik-adik buat yel-yel. Nah, sebelum yel-yel kita mau jongkok dulu nih. Jongkok. Nah, kita mau yel bareng-bareng ya. Kak Kenzo hitungin nih. 1, 2, 3. Kelas balita anak Kristus. Yes. Nah, Kak Kenzo mau ajak adik-adik buat nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi lagu
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami supaya kami bisa dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kelas balita. Wah, ketemu lagi sama Kak Rifka. Untuk kita mau ngapain adik-adik? Iya benar, mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kamu adik-adik semuanya duduk yang rapi dulu. Dah, tangannya dilipat, kakinya dilipat. Oke, hari ini Kak Rifka ingin bercerita adik-adik. Bercerita tentang sepasang suami istri. Suami istri berarti ada bapak dan ada ibu. Nah, yang bapak, adik-adik yang bapak, namanya Bapak Ananias. Yang ibunya namanya Ibu Safira. Yang bapak namanya siapa? Ananias dan ibunya namanya Safira. Nah, adik-adik, ceritanya Bapak Ananias dan Ibu Safira ini punya tanah, adik-adik, punya tanah yang luas. Mereka punya tanah. Nah, mereka suatu hari ingin menjual tanah itu, adik-adik, ingin menjual tanah itu supaya mereka mendapatkan uang. Jadi nih misalnya abang-abang tukang donat punya donat kan, terus dia jual donatnya, terus adik-adik beli donatnya, terus adik-adik kasih uang. Akhirnya abang-abang penjual donatnya punya uang, kayak gitu adik-adik. Jadi waktu itu Bapak Ananias dan Ibu Safira punya tanah yang ingin mereka jual supaya mereka bisa mendapatkan uang. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira suatu hari berjanji sama Tuhan adik-adik. Mereka berjanji bahwa kalau misalnya tanah ini sudah terjual dan mereka dapat uangnya, semua uang itu akan mereka berikan untuk persembahan sama Tuhan. Jadi adik-adik mereka berjanji nih, Tuhan, kayak gini mereka bilang, Tuhan, kami berjanji kalau misalnya tanah kami sudah terjual dan kami sudah mendapatkan uang, semua uang itu akan kami berikan untuk persembahan sama Tuhan. Gitu adik-adik. Mereka berjanji. Nah, akhirnya tanah itu terjual adik-adik. Akhirnya tanah itu dibeli sama orang lain, terus Bapak Ananias dan Ibu Safira mendapatkan uangnya. Lalu adik-adik, saat mereka mendapatkan uang itu, mereka ternyata mendapatkan sebuah ide yang tidak baik adik-adik. Wah, mendapatkan sebuah ide yang tidak baik. Kira-kira idenya apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oke, mereka mendapatkan ide untuk melanggar janji mereka sama Tuhan adik-adik. Mereka ingin mengambil sebagian uang mereka. Jadi, kan mereka di awal berjanji bahwa mereka akan memberikan semuanya untuk persembahan. Tapi, akhirnya mereka punya ide untuk tidak memberikan semuanya adik-adik. Mereka mau memberikan sebagian saja dan nanti sisanya akan mereka ambil untuk mereka sendiri. Jadi misalnya nih adik-adik, kalau misalnya mereka semua uang mereka itu ada 5.000. Berarti kalau misalnya mereka menepati janji mereka sama Tuhan, mereka harusnya memberikan berapa? 5.000 semuanya ya adik-adik. Tapi di sini mereka punya ide bahwa mereka akan mengambil sebagian. Jadi mereka misalnya cuma memberikan 4.000 atau mereka cuma memberikan 3.000 atau 2.000 untuk persembahan. Nanti
Sisanya mereka ambil untuk mereka sendiri. Nah, akhirnya adik-adik pada suatu hari, setelah mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, akhirnya pada suatu hari Bapak Petrus, ada yang tahu siapa Bapak Petrus? Iya benar, Bapak Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Petrus bertanya pertama kepada Bapak Ananias dulu adik-adik. Bertanya kepada Bapak Ananias. Ananias, benarkah semua uang yang kamu berikan buat persembahan ini? Semua uang dari hasil jual tanah itu? Nah, Bapak Ananias ditanya kayak gitu adik-adik. Harusnya Bapak Ananias jawab apa? Jawab tidak ya, karena dia tidak memberikan semuanya. Tapi adik-adik, Bapak Ananias berbohong adik-adik. Berbohong. Bapak Ananias bilang, iya benar, itu semua uang dari hasil jual tanah itu. Semuanya udah aku kasih untuk persembahan sama Tuhan. Wah, Bapak Ananias berbohong adik-adik. Ternyata Bapak Petrus mengetahui bahwa Bapak Ananias ini berbohong adik-adik. Terus Bapak Petrus marah dan bilang, Ananias, engkau telah mendustai Tuhan dan mendustai Roh Allah. Akhirnya setelah Bapak Petrus bilang kayak gitu, Bapak Ananias pun dihukum sama Tuhan adik-adik. Karena berbohong. Terus setelah Bapak Ananias, akhirnya Bapak Petrus bertanya kepada Ibu Safira adik-adik. Bertanya kepada Ibu Safira. Pertanyaan yang sama. Safira, apakah benar uang yang kamu berikan ini semuanya atuh uang hasil jual tanahmu? Harusnya Ibu Safira bilang apa? Bilang tidak, karena dia tidak memberikan semuanya. Tapi lagi-lagi adik-adik, Ibu Safira berbohong seperti Bapak Ananias. Dia bilang, iya benar, itu semua uang hasil jual tanahku. Semuanya udah aku kasih untuk persembahan sama Tuhan. Wah, adik-adik, Ibu Safira ternyata juga berbohong. Akhirnya Bapak Petrus juga marah dan bilang, Safira, engkau telah mendustai Roh Allah dan mendustai Tuhan. Akhirnya Ibu Ananias pun dihukum juga sama Tuhan adik-adik. Wah, itu dia ceritanya adik-adik. Kira-kira perbuatan Bapak Ananias dan Ibu Safira baik atau tidak baik adik-adik? Tidak baik, karena yang pertama, dia melanggar janjinya sama Tuhan, dan yang kedua, dia berbohong adik-adik. Dia berbohong. Seharusnya dia memberikan semuanya, tapi dia malah mengambil sebagian. Bapak Ananias dan Ibu Safira tidak tahu adik-adik bahwa Tuhan melihat semua perbuatan manusia. Tuhan melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ananias dan Ibu Safira tidak tahu bahwa Tuhan melihat semua perbuatan mereka. Akhirnya mereka tidak takut untuk berbohong. Saat ditanya tadi sama Bapak Petrus, mereka berdua akhirnya berbohong. Kalau berbohong itu perbuatan yang baik atau tidak baik adik-adik? Tidak baik adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu dan mau berbuat jujur. Jujur itu apa sih adik-adik? Iya benar, jujur itu berarti mau mengatakan yang sebenarnya dan mau melakukan yang benar. Jadi mau melakukan dan mengatakan yang sebenarnya adik-adik. Tidak boleh berbohong. Nah, kakak punya cerita satu lagi nih adik-adik. Ceritanya ada seorang anak namanya Dodi. Dodi ini mau pergi ke sekolah minggu adik-adik. Pergi ke gereja. Terus Dodi diberikan uang sama mamanya untuk persembahan. Mamanya memberikan uang 2 lembar adik-adik. 2 lembar 5.000 rupiah untuk persembahan sama Tuhan. Ada 2. Terus waktu itu mamanya berpesan sama Dodi, ini dua-duanya uangnya harus diberikan untuk persembahan. Dodi bilang,
Oke Ma, nanti aku kasih untuk persembahan. Terus waktu di jalan Dodi melihat tukang donat adik-adik. Dodi melihat tukang donat, terus Dodi pengen banget makan donat itu adik-adik. Dia pengen beli donat itu, tapi dia ingat bahwa uang yang diberikan sama mamanya itu harus semuanya dikasih untuk persembahan. Akhirnya dia bingung adik-adik. Terus Dodinya berpikir, kalau aku pakai satu uangnya untuk beli donat, mama gak akan tahu kan? Ya udah deh, aku beli donat aja satu lagi, baru aku kasih ke persembahan. Wah, akhirnya adik-adik, Dodi membeli donat itu pakai satu lembar uangnya, terus satu lagi dia berikan untuk persembahan. Lalu saat di rumah adik-adik, mamanya bertanya, Dodi, tadi kamu sudah memberikan persembahan? Sudah, Ma. Oke, tadi kamu memberikan berapa uangnya? Dua-duanya dikasihkan untuk persembahan? Dodi berpikir, kalau aku bilang aku beli donat tadi, nanti aku pasti dimarahin sama mama. Akhirnya Dodi berbohong adik-adik. Dia bilang, iya Ma, dua-duanya aku kasih untuk persembahan. Wah, adik-adik, kalau kayak Dodi tadi boleh atau nggak boleh? Nggak boleh adik-adik. Walaupun Mama Dodi tidak tahu kalau misalnya Dodi berbohong, walaupun Mama Dodi tidak tahu kalau Dodi sudah membeli donat, tapi Tuhan tahu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tahu saat kita mau berbohong. Tuhan Yesus tahu yang sebenarnya adik-adik. Jadi walaupun tadi Mama Dodi tidak tahu kalau Dodi sudah berbohong, kalau Dodi hanya memberikan sebagian untuk persembahan, tapi Tuhan Yesus tetap tahu adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka adik-adik melihat anak-anaknya yang suka berbohong. Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur adik-adik. Walaupun kita takut dimarahi, tapi kita harus selalu berani berkata jujur adik-adik. Harus selalu berani berkata jujur, tidak boleh berbohong. Kalau kita tadi melakukan kesalahan seperti Dodi, kita harus berani berkata jujur dan meminta maaf adik-adik. Kita gak boleh berbohong seperti Dodi tadi. Kita harus mengatakan yang sebenarnya dan meminta maaf. Begitu adik-adik. Cerita kakak sudah selesai. Kita mau aktivitas, tapi sebelum aktivitas kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Sekarang Tuhan, ajarilah kami supaya kami bisa menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau aktivitas adik-adik. Aktivitas minggu ini kita mau menghafal kalimat. Kalimatnya seperti ini adik-adik. Terus kalimatnya juga nanti ada gerakannya adik-adik. Jadi kalimatnya seperti ini. Titik mau menjadi anak Tuhan yang jujur. Jadi titik-titik yang di depan ini adik-adik itu nanti adik-adik menyebutkan nama adik-adik masing-masing. Jadi misalnya kakak namanya Rifka, Kak Rifka. Jadi nanti kakak kalimatnya jadi seperti ini. Rifka mau menjadi anak Tuhan yang jujur. Jadi yang di depan nanti adik-adik ganti sama nama adik-adik. Oke?
Oke, coba kita coba bareng-bareng ya. Nanti adik-adik pakai nama adik-adik. 1, 2, 3. Rifka mau menjadi anak Tuhan yang jujur. Oke, itu dia adik-adik. Nanti jangan lupa adik-adik minta tolong divideoin sama mama atau sama papanya. Terus jangan lupa nanti dikirim ke grup WhatsApp kelas balita. Kakak tunggu aktivitasnya sampai jam 3 sore, oke? Oke. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Nah adik-adik, kita sudah mau ke penutup, tapi sebelum itu Kak Keji mau ajak adik-adik buat mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransferkan persembahannya atau mengirimkan persembahannya ke rekening gereja kita. Nah adik-adik, Kizia mau ajak adik-adik sambil persembahan, Kizia mau ajak adik-adik buat nyanyi satu buah lagu. Nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Ayo Bang Evan. Ibadah sekolah minggu kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah bernyanyi bersama. Memuji nama-Mu. Sekarang kami mau menutup ibadah kami. Berkati kami di rumah kami, agar kami tetap sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.